Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang kuat sekali, yang diambil langsung dari Injil Matius. Judulnya, Keberanian Menjadi Saksi Kebenaran. Sebuah panggilan yang bukan cuma relevan di masa lalu, tapi mungkin justru jauh lebih relevan buat kita di zaman sekarang. Coba deh, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah hadapi. Pernah nggak sih kita ada di posisi itu? Di satu sisi ada kebohongan yang mungkin rasanya lebih nyaman, lebih aman. Tapi di sisi lain ada kebenaran yang menuntut kita untuk berani, yang mungkin penuh dengan risiko. Tekanan untuk berkompromi itu bisa datang dari mana saja kan? Oke, sekarang mari kita masuk ke inti cerita dari Injil hari ini. Kita bakal lihat, siapa sih saksi-saksi pertama dari kebenaran terbesar dalam iman kita? Dan kenapa pilihan ini begitu luar biasa? Coba bayangkan momen yang sangat spesial ini. Para wanita yang datang ke kubur dengan hati yang masih berduka, tiba-tiba mereka ketemu langsung dengan Yesus yang sudah bangkit. Ini bukan cuma sekedar penampakan loh. Yesus langsung memberi mereka misi yang sangat spesifik. Pergi dan kasih tahu murid-muridku bahwa aku sudah bangkit. Ini adalah sebuah perintah ilahi. Nah, pilihan Yesus ini, kalau kita pikir-pikir, sungguh radikal. Coba kita bayangkan konteksnya saat itu. Dalam budaya Yahudi, kesaksian seorang wanita itu nggak dianggap sah di pengadilan. Sama sekali nggak punya bobot hukum. Tapi, apa yang Yesus lakukan? Dia justru membalikkan semua tatangan itu. Dia memilih mereka yang oleh dunia dianggap lemah untuk jadi pewarta pertama dari kabar baik yang paling agung. Ini pesan yang kuat sekali ya. Di mata Tuhan, semua orang itu berharga dan layak dipercaya. Tapi seperti biasa ya, di mana ada cahaya kebenaran, seringkali ada bayangan kegelapan yang berusaha menutupinya. Sekarang kita akan lihat sisi lain dari cerita ini, sebuah konspirasi yang dirancang khusus untuk membungkam kebenaran kebangkitan. Kebohongan ini dibangun dengan sangat sistematis loh. Pertama, para pemuka agama yang seharusnya jadi penjaga kebenaran, mereka malah bersekongkol. Terus mereka pakai uang untuk menyuap para penjaga dan menciptakan cerita palsu bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayatnya. Dan akhirnya, kebohongan itu mereka sebarluaskan. Ini gambaran yang jelas banget tentang bagaimana kekuasaan dan rasa takut bisa bekerja sama untuk menekan kebenaran. Disinilah kita melihat kontras yang paling tajam. Di satu sisi, ada para wanita dengan misi yang lahir dari sukacita, dari perjumpaan iman yang nyata. Nah, di sisi lain, ada para penjaga dengan misi yang lahir dari suap dan ketakutan. Ini seperti pertarungan abadi antara terang dan gelap, antara kebenaran yang membebaskan dan kebohongan yang justru membelenggu. Di tengah pertarungan ini, Bapak Gereja kita, Santo Agustinus, mengingatkan kita dengan sebuah pesan yang tak lekang oleh waktu. Kebohongan itu mungkin bisa menyebar luas untuk sementara, tapi pada akhirnya cahaya kebenaran itu nggak akan pernah bisa benar-benar dipadamkan. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang terus bersinar dan terus mengubah hidup kita. Lalu, apa hubungannya kisah yang terjadi 2000 tahun lalu ini dengan kita hari ini? Nah, mari kita lihat panggilan pribadi yang ada di dalamnya untuk kita semua. Jadi, apa sih artinya menjadi saksi kebenaran hari ini? Sederhananya, itu berarti kita dipanggil untuk punya keberanian dan kejujuran yang sama seperti para wanita di kubur itu. Dalam setiap aspek kehidupan kita dipanggil untuk membela apa yang benar, bahkan ketika itu nggak populer atau terasa sulit. Dan inilah panggilannya. Sama seperti para wanita yang jadi pewarta pertama bagi para rasul, kita pun dipanggil untuk menjadi rasul bagi para rasul di lingkungan kita sendiri, mungkin di keluarga kita, di tempat kerja, atau di komunitas. Saat kita berhadapan dengan ketidakadilan atau kebohongan, kita punya misi untuk membawa terang kebenaran Kristus. Maka, renungan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting untuk kita pikirkan. Di manakah Anda dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran hari ini? Mungkin cuma dalam obrolan kecil dengan teman, atau mungkin dalam sebuah keputusan besar di pekerjaan. Kebangkitan Yesus adalah fondasi iman kita, dan panggilan untuk menjadi saksinya bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan. Dan ingat, kita nggak pernah sendirian dalam memperjuangkan apa yang benar. Dengan mengingat janji Yesus sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, marilah kita memohon keberanian untuk menghidupi panggilan ini setiap hari. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.